Teman-teman, selamat datang kembali di channel Grid Auto. Dan yes, di belakang saya sudah ada MG5 GT. Mungkin buat teman-teman banyak yang nanya lah, kok baru tes lengkap MG5 GT gitu ya? Karena kan mobil ini sebetulnya udah lama diluncurkan. Yes, benar banget, memang ini mobil udah hampir setahun diluncurkan, tapi karena emang unit testnya terbatas, jadi kami baru kesempatan untuk coba langsung dan mengulas lebih jauh dari si MG5 GT ini. Kira-kira mampu nggak sih sedan atau small sedan dari MG ini bisa mendobrak dominasi dari small sedan lainnya seperti Toyota Vios, lalu ada Honda City yang juga sudah lebih dulu hadir. Dan seperti apa jawabannya? Ini dia. Kalau soal desain, emang MG5 GT menawarkan hal yang kalau menurut saya ini luar biasa, teman-teman. Jadi kalau dibandingkan Honda City maupun Vios yang baru pun, saya sih masih megang si MG5 GT ini. Cuma emang sayang aja unitas kami ini warnanya abu-abu. Padahal dia ada yang warna kuning, ada yang warna merah. Itu pasti bikin orang tuh menoleh ketika di jalan. Karena kalau warna abu-abu seperti ini kayaknya agak kurang terlihat gitu ya. Padahal emang secara tampang dia keren banget ya. Bisa dilihat dari desain grillnya, lalu juga desain lampunya. Ini udah proyektor LED lengkap dengan DRL-nya. Memang dia belum dilengkapi dengan fog lamp, tapi untuk sinarannya, ada pancarannya itu udah terang dan merata. Kalau teman-teman lihat juga di sini sudah ada kamera depan ya. Karena memang mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360 derajat. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini di bagian spion sini ya, di samping ini juga ada kameranya gitu. Jadi depan, samping kanan kiri serta ke belakang. Nah, untuk peleknya dia pakai ukuran 17 inci. Kelihatannya nggak terlalu gede gitu ya. Padahal ini udah 17 inci dengan ban 215/50. Ini karena memang si ruang spatbornya yang cukup besar sehingga pelek ukuran 17 inci pun masih terlihat nggak terlalu besar gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi di bagian sampingnya, ini mirip sama Toyota Vios nih. Jadi di bagian belakangnya dia ala-ala fastback gitu ya. Jadi nggak kelihatan kayak sedan murni, tapi dia di bagian belakang ini agak melandai. Jadi emang kelihatannya keren aja sih. Terus di bagian atasnya ini ada sunroofnya. Kalau di Vios sama City kan dia nggak ada. Nggak cuma di depan yang keren, tapi bagian belakang juga keren, terutama kalau lihat lampunya, teman-teman. Ini ada LED bar yang 3 gitu, udah kayak cakaran singa gitu ya, jadi keren banget. Bright Dynamic ini salah satu ciri khas dari mobil-mobil MG terkini. Dan kalau lihat di bawahnya ini seperti ada diffuser. Ini juga ada rear fog lamp-nya ya, sama ada ala-ala muffler. Padahal ini cuma hiasan aja, karena untuk knalpotnya, mufflernya dia ada di bagian sini, teman-teman. Dan arahnya ke bawah, jadi ini cuma hiasan aja. Terus di sini ada sensor juga 3 titik ya. Jadi ini gua nggak cuma untuk sensor mundur, tapi juga fungsi untuk rear cross traffic alert, ada blind spot detection. Jadi fungsinya banyak ya, nggak cuma untuk sensor parkir aja. Kita lihat bagasinya, wow. Nah, ini karena secara dimensi kan memang dia cukup besar ya kalau dibandingkan sama City ataupun Vios. Bahkan secara panjangnya aja kalau dibandingkan sama medium sedan seperti Toyota Altis misalnya, MG5 GT ini masih lebih panjang. Dan kita bisa lihat dari bagasinya yang gede banget. Dan ini masih bisa ditambah lagi kapasitasnya ketika misalnya pengen nambah ya. Nah, ini karena bisa dilipat, cuman emang dia tuasnya satu-satu yang harus dilipat. Oke, sebentar. Nah, ini berhubung headrestnya dia nyangkut di jok depannya, makanya pelipatannya nggak bisa rata ya. Padahal sebetulnya dia ini bisa nggak rata banget sih, tapi agak nanjak gitu, sehingga ketika misalnya mau bawa barang yang berukuran cukup panjang, di sini lebih memungkinkan dibandingkan City ataupun di Vios. Oke, ke bagian belakang, kalau teman-teman lihat ya, dimensi luarnya kan emang lebih besar. Ini efek juga ke bagian dalamnya. Saya yang duduk di belakang nih masih ekstra lebar ya, sekitar 10 jari duduk di sini, legroomnya.
Cuman emang headroomnya agak terbatas karena kalau kita lihat tadi si atapnya kan agak merunduk gitu ya ke bagian belakang. Terus di sini belum ada armrest, sayang aja. Cuman emang dia udah pakai kulit dan ini ada kombinasi aksen-aksen warna merah dan jahitan merah. Kesannya emang lebih sporty sih ya. Terus di door trim juga ada gitu. Di sini ada kisi-kisi AC, cuma emang hanya satu. Jadi untuk arahnya kalau ada yang mau kanan kiri harus gantian nih. Biasanya kan kalau di belakang walaupun kecil kayak gini dimensinya, dia tetap dibagi dua ya. Jadi bisa ngarahin ke kanan kiri. Lalu ada port USB di sini dan ada kompartemen ketika misalnya lagi ngecas, smartphone-nya bisa taruh di sini atau di seat pocket seperti ini. Udah gitu juga kalau kita lihat di sini masih ada gundukan ya. Meskipun ini FWD, cuma bisa jadi di beberapa negara dia ada yang AWD sehingga dia membutuhkan tempat untuk posisi kopelnya gitu ya. Jadi memang dia ada gundukan. Nah, untuk orang yang duduk di tengah jadinya ya udah kakinya harus ke kanan kiri gini. Dia nggak bisa kayak gini. Kalau kayak gini ya bisa sih, cuma agak lebih pegel aja ya. Untungnya di sini udah ada seat belt 3 titik untuk penumpang tengahnya. Jadi secara safety harusnya lebih aman. Oke teman-teman, kalau di depan juga saya ngelihatnya secara desain ini keren sih ya. Apalagi kalau kita lihat secara dashboardnya, dia driver oriented banget. Artinya yang di bagian tengah ini emang sengaja mengarahnya ke bagian pengemudi, sehingga ketika kita mau mengakses si layar head unitnya, lalu beberapa tombol yang ada di sini itu lebih memudahkan buat si pengemudi gitu. Terus ada aksen-aksen brush silver lengkap dengan piano black di bagian sini. Udah gitu ada kayak diamond cut-nya gitu ya. Jadi emang lebih keren sih. Biasanya kan beberapa mobil pakai piano black tapi polos saja, tapi kalau ini lebih kelihatan ada teksturnya. Di sini juga ada sentuhan piano black, dan kalau teman-teman lihat di sini ini udah ada parking brake elektrik lengkap dengan auto hold. Dan untuk transmisinya dia pakai CVT ya. Ini ada mode D sama mode S, lalu ada mode manualnya juga. Nah, cuma emang sayangnya untuk lingkar kemudinya nih, dia cuma bisa tilt aja. Jadi nggak bisa teleskopik tuh, nggak bisa ditarik. Sayang sih. Untungnya dia udah elektris untuk yang pengemudi ya. Jadi pengaturannya lebih gampang. Tapi untuk si yang sebelah kiri dia masih manual. Tuh, pengaturannya. Gitu. Nah, untuk head unitnya juga ini ada beberapa fungsi. Android Auto udah jelas ya. Lalu misalnya ketika kita ngaktifin lampu sen kanan kiri, kalau kecepatannya di bawah 10 km/jam, dia langsung kamera 360-nya aktif. Dan ini ada yang 2D atau yang 3D. Kita bisa lihat beragam angle gitu. Tapi ketika misalnya kecepatannya lebih dari 10 km/jam, dia bakal mati supaya si pengemudi nggak ke distraksi sama si layar kamera ini. Nggak cuma untuk teleponi, Android Auto, Apple CarPlay, dia juga bisa untuk pengaturan. Nah, ini ada untuk pengaturan lampu, ada juga untuk ngunci-ngunci pintunya, lalu ada driving assist-nya juga ya. Nah, ini ada rear cross driving alert sama blind spot detection. Udah gitu ada driver handling, ini lebih pada ke steeringnya, jadi lingkar kemudinya ini putarannya berat atau ringan itu bisa diatur. Jadi ada urban, ada normal, ada dynamic. Terus juga ada di sini othernya lebih kepada ini sih, steering ininya dia fungsinya buat apa, bisa untuk smartphone atau untuk misalnya untuk car settingnya, jadi bisa macam-macam gitu teman-teman. Dan yang paling saya suka juga sebetulnya kalau kita ngelihat ya, ini impresif banget sih soal si panel meternya. Jadi panel instrumennya ini dia udah layar TFT besar ukurannya, dan ini informasinya banyak banget ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada dynamic driving management, ini bisa ngelihat soal torsi dan juga power dari mesinnya. Udah gitu juga ada accelerate timing, nanti bakal kita coba tuh. Jadi dia bisa mengukur akselerasi dari 0 ke 100 km/jam. Seru sih. Ini di small sedan baru dia nih. Bahkan ini biasanya dapat ditemui di mobil-mobil sport sih ya. Jadi mobil semacam small sedan ini keren banget sih. Kalau udah ada fitur kayak gini, udah gitu ya biasalah untuk konsumsi bahan bakar ya, average speed, average BBM, lalu gitu trip meter juga bisa semua lihat di sini. Bahkan untuk voltase baterai atau aki ini juga bisa dilihat di sini.
gitu. Kayaknya sih penasaran nih, pengen coba seperti apa impresi berkendaranya. Karena kita pengen tahu dengan dimensi yang besar, apakah dia bisa melawan ketangguhan si Honda City ataupun Toyota Vios. Langsung kita tes. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di balik kemudi dari MG5 GT. Pertama yang pengen saya ungkap adalah soal performanya dulu ya, karena memang kalau kita ngelihat mesinnya sebetulnya itu mirip-mirip seperti small sedan lainnya, seperti Honda City, seperti Toyota Vios. Jadi formatnya mirip-mirip, 1500 cc dengan transmisi CVT jenisnya. Dan kalau di sini tenaga yang dihasilkan itu 112 dk, memang lebih kecil dibandingkan Honda City gitu ya. Tapi kalau ngomongin torsinya, ini bisa sampai 150 Nm, yang mana Honda City aja itu hanya 145 Nm. Dan seperti apa hasilnya untuk akselerasi terutama? Oke, kami sudah tes untuk akselerasi dari 0 ke 100 km per jam. Memang ini belum bisa mendekati angka dari Honda City. Karena di MG5 GT ini, di akselerasi dari 0 ke 100 km per jam itu tuntas dalam waktu 13,6 detik teman-teman. Kalau dibandingkan sama Honda City itu yang di 10,7 detik ya, dia lumayan kenceng. Udah gitu ada Toyota Vios yang di 11,5, dan ya paling buncit ini di 13,6. Karena memang kalau kita ngelihat secara dimensi body, MG5 GT itu menawarkan dimensi yang lebih besar dibandingkan si City maupun Toyota Vios. Bahkan kalau dibandingkan kelas di atasnya sedikit ya, di medium sedan seperti Toyota Altis, panjang dari MG5 GT ini masih lebih gede teman-teman. Jadi ya bisa jadi dari bobotnya yang lebih besar, sehingga akselerasinya itu tidak bisa lebih baik dibandingkan si small sedan lainnya seperti Vios dan juga City. Nggak cuma dari akselerasinya teman-teman, tapi juga dari konsumsi bahan bakarnya itu jadi pengaruh ya. Di rute dalam kotanya dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, itu catatan kami di 11,9 km per liter ya. Sementara di rute tol dengan simulasi kecepatan konstan yang tinggi, di rata-ratanya 90 km per jam, dia hanya mencatatkan angka 16,2 km per liter. Jadi memang cukup jauh kalau dibandingkan sama Vios deh. Vios itu di rute dalam kotanya aja bahkan bisa 15,8 km per liter, sementara di rute tolnya di 19,6 km per liter. Jadi ya itu tadi, bisa jadi karena bobotnya yang lebih berat dibandingkan dua mobil lainnya, sehingga konsumsi bahan bakarnya maupun akselerasinya tidak bisa lebih baik dari mereka. Terus bagaimana rasa berkendaranya sih? Oke, kalau dari bantingan suspensi dulu deh. Bantingan suspensinya emang ini terbilang moderat ya. Artinya nggak terlalu keras dibandingkan sama Honda City, tapi juga nggak terlalu lembut juga sih. Sementara itu kalau kita misalnya ajak manuver dengan kecepatan yang agak tinggi, ini masih asik sih sebetulnya. Jadi nggak terlalu yang kalau kita pindah lajur dengan kecepatan yang agak tinggi, ini sekitar di 60 kita pindah lajur gitu. Cuma emang di sini dia nggak ada mode berkendara ya, tapi dia ada mode S untuk di transmisinya. Bahkan dia juga dilengkapi dengan mode manual 8 percepatan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen agak pindah-pindah gigi gitu, ini memungkinkan banget nih. Nah ini misalnya di mode S, responsnya jadi lebih enak sih ya. Kalau kita mau ganti manual tinggal di kedepanin aja untuk nambah gigi ya. Nah, cuma emang sayangnya dia belum ada pedal shift. Mungkin kalau ada tambahan pedal shift di sini bakal lebih enak sih ya. Gitu. Balik lagi ke mode D. Dan yang menarik juga sebetulnya di sini, ini ada settingan ya untuk putaran si kemudinya. Jadi ada 3 mode, ada urban, ada normal, ada sport. Ketika di urban gitu, putarannya jadi lebih enteng, sementara di mode sport putarannya jadi lebih berat gitu. Jadi kalau misalnya lagi perjalanan jauh gitu kan, lagi yang pengen kenceng-kencengan gitu supaya setirnya tetap stabil, kondisi yang berat kan akan lebih enak ya. Sementara kalau di penggunaan komuter di urban gitu ya, supaya nggak terlalu capek muter setirnya, bisa pakai mode urban. Jadi putarannya lebih ringan, terutama ya kalau misalnya
mau parkir gitu kan, itu bakal lebih enak. Oh ya, di sini juga ada beberapa fitur ADAS-nya ya, tapi memang nggak selengkap di Toyota Vios. Kalau Vios kan itu Toyota Safety Sense-nya cukup lengkap ya. Kalau di sini ada blind spot detection ya, jadi kalau misalnya ada kendaraan dari samping dia akan ada. Lalu juga ada rear cross traffic alert di sini ya, jadi dia mirip-mirip sama blind spot detection penggunaannya, sama ada rear drive assist system. Jadi kalau teman-teman mungkin lagi di kemacetan gitu, tiba-tiba lampu hazardnya nyala berkedip 3 kali secara cepat gitu. Lah, kenapa? Padahal kita nggak nyalain hazard. Ternyata ada kendaraan yang mau melintas dari arah belakang gitu. Jadi si mobil ini kayak ngasih komunikasi ke arah belakang supaya hati-hati nih gitu. Jadi dia ngasih indikator hazard. Cuma emang indikator di dalamnya dia nggak ada ya gitu. Jadi cuma ada di luar aja. Dan yang saya suka juga dari MG5 GT ini adalah, kalau kita tadi udah dibahas juga soal panel instrumennya yang luar biasa sih, keren banget ya. Kalau teman-teman di sini lihat ada Dynamic Driving Management, ini bisa ngasih info soal injakan pedal gasnya berapa persen, lalu injakan remnya berapa persen, bahkan tenaga dan torsinya juga itu bisa dilihat gitu. Jadi bisa terpantau di sini, bahkan lateral G-nya juga bisa kelihatan di sini. Kalau misalnya kita agak manuver gitu, dia akan kelihatan tuh arahnya kemana gitu. Keren ya, udah kayak mobil sport. Sama satu lagi nih, di panel instrumennya dia ada accelerate timing. Jadi kalau misalnya kita mau ngetes kondisi dari 0 ke 100 gitu ya, tinggal pencet aja sekali terus kita gas. Ini berapa ya? Oke, ini belum nyampe 100. Wah. Kalau di sini 13,8 detik ya. Nah, ini jadi emang kalau dibandingkan sama hasil tes kami, kalau kami kan pakai alat Trace Logic kan, dia berbasis GPS, itu hasilnya 13,6 detik. Gitu. Yes teman-teman, itu dia review saya soal MG5 GT. Jadi MG5 GT yang tipe Magnify alias yang paling mahal ini harganya sudah mencapai 399,9 juta alias 100 ribu lagi mencapai 400 juta. Kalau kita bandingkan sama Honda City maupun Toyota Vios, ini sebetulnya masih di atasnya nih, karena Vios aja itu sekitar 360-an, lalu di Honda City itu sekitar 373 jutaan. Jadi memang nih salah satu small sedan yang cukup mahal, tapi emang dia kalau kita lihat secara desainnya sih ini menarik banget ya. Mungkin buat orang-orang yang kepincut sama soal desainnya, ini menarik banget sih secara tampilan. Udah gitu juga akomodasinya cukup besar kalau dibandingkan sama Vios dan juga Honda City gitu ya. Udah gitu juga fitur-fiturnya lumayan, meskipun nggak selengkap sih Toyota Vios yang sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense gitu. Tapi emang ya, kalau soal performa dari mesin 1500 cc yang dikombinasikan dengan CVT, dia belum bisa melawan rival-rivalnya seperti Toyota Vios maupun Honda City. Baik dari segi akselerasinya maupun konsumsi bahan bakarnya. Ya bisa jadi karena dimensi dia yang lebih besar dibandingkan small sedan lainnya. Kira-kira itu dulu teman-teman video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa juga buat mampir ke Instagram kami di @anaktester_go. Mampir juga nih ke Instagram saya di @ariesaditya. Sampai jumpa.